Seorang pria yang sedang berlibur melakukan kegiatan yang bisa dibilang umumnya dilakukan oleh pria dewasa, terutama bapak-bapak, yaitu memancing. Ya, si pria segera mengendarai perahunya menuju gua untuk mencapai perairan lepas. Sembari perahu melaju, si pria pun segera melakukan kegiatannya, namun tidak disangka-sangka, mendadak kabut tebal muncul yang mana memaksa si pria menghentikan kegiatan memancing dan tiba-tiba saja. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul The Boat. Film ini rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Winston Azopardi, serta dibintangi oleh aktor yang tentu, kalau saya sudah mohon maaf, itu tandanya belum kenalan. Daripada kelamaan, langsung siapkan kopi kalian karena cerita mau kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan pantai Malta, di mana tokoh utama kita, seorang pria yang tidak diketahui namanya, atau untuk lebih mempermudah saya menamainya Joe. Dengan menggunakan perahu boat kecilnya, ia berangkat dan berhati-hati sekali saat menavigasi melalui gua air sampai akhirnya tiba di laut terbuka. Setelah beberapa saat berlayar, setelah beberapa lama menikmati momen santai, tiba-tiba suasana laut berubah drastis dan kabut tebal muncul entah dari mana mengaburkan pandangannya. Pria itu memutuskan untuk kembali ke pantai, berpikir bahwa ini bukanlah waktu yang tepat. Namun tiba-tiba saja terjadi guncangan seolah perahunya menabrak sesuatu. Joe tersandung dan nyaris jatuh ke laut, tapi untungnya dia berhasil menyeimbangkan diri tepat waktu. Beberapa saat kemudian, Joe melihat sebuah perahu yang lebih besar berlayar tanpa tujuan di kejauhan. Saat semakin mendekat, Joe melihat tulisan pada perahu besar yang diyakini adalah nama, yaitu Iolus. Joe berulang kali memanggil siapapun yang ada di atas kapal. Harap-harap cemas mendapat jawaban, namun semua itu sia-sia. Jangankan dijawab, bahkan suara pun tak terdengar selain suara lautan. Hai! Penasaran, Joe pun memutuskan untuk menyelidiki, dan sebelum melompat ke perahu besar, dia menggunakan tali untuk mengaitkan perahu kecilnya, lalu segera masuk ke dalam Iolus. Dan alangkah terkejutnya Joe ketika mendapati kebenaran bahwa perahu besar tersebut tak berawak. Namun ada persediaan di sana seperti makanan dan minuman. Selain itu, tokoh utama kita juga menemukan sebuah radio komunikasi dan mencoba menghubungi siapapun yang berada di sekitar perairan, namun sama sekali tidak ada respon. Valletta Port Control, Valletta Port Control. Setelah beberapa saat menjelajahi, tokoh utama kita memutuskan untuk menuju dek. Dan pada momen ini, kejadian aneh lainnya lagi-lagi membuat Joe terkejut karena perahu miliknya tiba-tiba menghilang secara misterius, meskipun dia sangat yakin telah mengikatnya dengan aman. Masih belum menyerah, Joe kemudian menggunakan teropong untuk melihat ke sekitar, berharap perahu miliknya masih ada. Namun kabut terlalu tebal sehingga jarak pandang menjadi lebih pendek. Tak lama kemudian kabut lenyap, dan karena perahu pribadinya masih tidak ditemukan, akhirnya Joe mencoba menyalakan mesin Iolus untuk mengemudikannya menuju pantai terdekat. Entah lagi sial atau bagaimana, ternyata mesin tak mau menyala, dan ditambah lagi Joe tidak mengetahui arah dan tujuan. Selanjutnya Joe menuju ke bawah dek, di mana ia menyaksikan pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup sendiri. Joe tidak terlalu ambil pusing karena bisa saja itu akibat tiupan angin.
Pria itu kemudian menggunakan peta yang ditemukan dan mencoba mencari tahu posisi. Setelahnya, Joe kembali ke bawah, mengambil beberapa alat untuk memperbaiki mesin, lalu mengemudikan kapal ke arah garis pantai. Kembali berfungsinya mesin membuat Joe cukup lega dan merasa yakin bahwa ini adalah hari keberuntungannya, sehingga kembali meraih radio komunikasi, berharap mendapatkan bantuan atau setidaknya respon. Namun sayangnya, itu tidak terjadi. Frustasi sudah mulai terasa, dan di saat yang sama lagi-lagi keanehan kembali terjadi, yang mana kali ini saat Joe melakukan buang air, tiba-tiba saja setelah selamat, Joe yang merasa agak kapok akhirnya buang air di toilet. Ini adalah kali kedua pintu toilet menutup dengan sendirinya dan membuat Joe benar-benar bingung. Joe mencoba berpikir selogis mungkin, menganggap itu hanya angin, tapi setelah buang air kecil, pintu tersebut menjadi tidak bisa dibuka. Mati-matian Joe berusaha membuka, tapi sepertinya pintu tersebut dikunci dari luar. Tak mau menyerah, Joe pun meraih koin dari saku untuk membuka baut-bautnya, tapi sia-sia. Dia kemudian memeriksa sekitar dan terkejut melihat noda darah yang cocok dengan jari seseorang. Berusaha fokus, Joe pun segera meraih gunting untuk mencoba membuka baut pada kunci. Dan lagi-lagi, itu tidak berhasil. Tak lama kemudian, Joe mendengar suara radio di luar yang memberitahukan tentang kapal kargo yang mendekat, mendesak Joe untuk mengemudikan perahu agar menghindari tabrakan. Pria itu kemudian mulai mengintip dari jendela toilet dan ternyata benar, kapal besar semakin mendekat cepat. Merasa panik, Joe pun mencoba melakukan sesuatu untuk menarik perhatian dengan melambaikan tangan sembari memegang pakaian. Dan ya, seperti yang sudah kalian perkirakan, itu tidak berhasil. Bahkan Joe sudah mencoba mengeluarkan kepalanya dan berteriak, tapi hasilnya sama saja. Beberapa saat kemudian, Joe melihat tali yang tergantung dari jendela toilet dan segera melemparkannya ke dalam air dengan tujuan untuk menghentikan baling-baling perahu. Ya, rencana ini memang berhasil memperlambat laju perahu, namun akibat kurang fokus, Joe tidak sadar bahwa tali itu juga melilit lehernya, sehingga nyaris kehilangan nyawa. Berkat perjuangan keras, Joe berhasil selamat, tapi kelelahan membuatnya jatuh pingsan. Sementara kapal kargo yang gagal menghindar bersenggolan dengan Aeolus. Setelah beberapa saat, Joe pun terbangun, mendengar suara-suara di luar, mengira itu adalah seseorang. Joe pun memanggil dan meminta pertolongan, dan ya, lagi-lagi sangat disayangkan, tak ada jawaban. Joe kemudian menemukan bahwa tali yang menjerat baling-baling perahu telah putus, dan selain itu air mulai membanjiri ruangan. Tapi anehnya, air yang menggenang adalah air tawar. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang sedang mempermainkan, sehingga Joe memohon agar dilepaskan. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk mencuri apapun dan hanya datang untuk memeriksa, berpikir mungkin membutuhkan pertolongan. Please open the door. I just want to peel it out, so please open the door. Open the door! Sama sekali tak terdengar respon yang menandakan kecurigaan Joe salah. Dehidrasi mulai melanda sehingga tak ada pilihan bagi Joe selain meminum air yang menggenang. Sayangnya, kelegaan Joe tidak bertahan lama karena air tawar misterius itu secara tiba-tiba berhenti mengalir. Malam harinya, toilet kembali dibanjiri, tetapi ketika Joe mencoba meminum, dia menyadari bahwa itu adalah air laut.
Hal ini membuat Joe ketakutan dan mencoba mengambil apapun yang bisa digunakan untuk mengeluarkan air. Dan kondisi sama sekali tak membaik, malah menjadi jauh lebih buruk dengan datangnya badai yang tak terduga menyebabkan kapal berguncang. Joe mencoba mengambil apa saja untuk menghindari cedera, tapi dia tetap terbentur beberapa kali, sementara permukaan air terus naik setiap detiknya. Joe harus bertindak cepat, dan untungnya dia mendapat ide memotong tali yang mengendalikan layar dengan pisau silet dan secara tidak sengaja melukai jari. Sakitnya mungkin tak seberapa, tapi kesalnya luar biasa. Meskipun demikian, Joe tetap tak menyerah. Dia terus berusaha sampai akhirnya tali terputus, sehingga membuat layar turun dan perahu pun berhenti melaju. Merasa sedikit lega, Joe kemudian menutup jendela dan meringkuk di wastafel menghindari tenggelam sampai akhirnya ketiduran. Keesokan paginya, saat terbangun, Joe menyadari bahwa air telah naik hingga mencapai leher dan seluruh tubuhnya kedinginan. Karena tak ada lagi yang bisa dilakukan, Joe hanya bisa mendobrak dan menendang pintu lagi dan lagi, namun pintu sama sekali tak terbuka. Joe mulai kehilangan harapan dan percaya ia akan berakhir di sini. Beberapa saat kemudian, Joe tiba-tiba mendengar suara klik dan segera mendekati, yang mana ternyata kunci telah terbuka. Joe percaya bahwa beberapa orang telah dengan sengaja menyiksanya sehingga berusaha mencari mereka. Setelah beberapa saat, tokoh utama kita pun menyadari bahwa dia hanya sendiri. Joe kemudian menuju ke dek di mana ia menemukan beberapa pelampung. Pria itu tahu bahwa perahu akan tenggelam kapan saja karena kebocoran, jadi memutuskan untuk menyiapkan rencana, yaitu mengikat pelampung-pelampung itu di bawah pintu toilet yang rusak, dan jadilah rakit darurat. Tak lama kemudian, Joe menurunkan rakit dan segera naik ke atasnya. Dia mendayung agak jauh dan menunggu perahu Iolus tenggelam. Namun setelah beberapa waktu menunggu, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Ya, Iolus sepertinya tidak akan tenggelam dan keputusan untuk kembali ke perahu layar itu sepertinya masuk akal. Selanjutnya, Joe mulai memeriksa dan menambal bagian kapal yang bocor untuk mencegah air masuk. Selain itu, dia juga membangun pompa air sederhana untuk mengeringkan kabin dan juga memperbaiki lambung kapal. Beruntung radionya masih berfungsi, yang segera dimanfaatkan oleh Joe untuk meminta pertolongan meskipun pada akhirnya tak ada tanggapan. Mayday, mayday, mayday. Tak lama kemudian, saat sedang asyik melakukan perbaikan, mendadak Joe melihat sebuah kapal besar lagi yang ternyata dekat dan sepertinya mampu dicapai. Jadi tanpa pikir panjang, Joe pun segera naik ke rakit lalu mulai mendayung secepat mungkin. Pada momen ini, keanehan kembali terjadi. Joe melihat Iolus seperti kesurupan. Kapal itu bergerak sendiri bahkan dengan kecepatan tinggi untuk mengejar Joe. Sampai akhirnya kini mau tidak mau, Joe harus percaya bahwa Iolus adalah kapal hantu atau memiliki kekuatan supranatural. Dia sempat berpikir untuk mengapung tanpa tujuan daripada kembali ke kapal mengerikan itu lagi. Lalu adegan berpindah menampilkan malam hari di mana Joe masih mengambang di tengah lautan. Beberapa saat kemudian, dia dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya ketakutan. Namun ternyata itu hanyalah kawanan lumba-lumba yang mendekat dan mulai bermain
di sekeliling Joe memberikan momen yang menghapus rasa sepi. Dan sayangnya itu hanyalah sementara, satu-satunya yang masih setia menemani hanyalah Iolus yang secara tiba-tiba kembali membuat kawanan lumba-lumba pergi. Karena sudah semakin kedinginan, tak ada pilihan bagi Joe selain naik kembali ke kapal angker itu. Kemudian dia menuju ke kamar, menutupi diri dengan selimut sampai akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Joe terbangun dalam kondisi yang sangat lemah karena kelelahan. Joe mengintip keluar melalui jendela dan mengetahui bahwa ternyata Iolus bergerak dengan cepat seperti ada seseorang yang mengemudikannya. Joe pun memutuskan untuk memeriksa ke atas dek, namun sangat mengejutkan, ternyata pintunya terkunci. Beberapa saat kemudian, pria itu mendengar suara aneh datang dari toilet sehingga memutuskan untuk menyelidiki. Joe menemukan pintu kecil di sudut ruangan yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Ketika dibuka, Joe mengetahui bahwa itu mengarah ke penyimpanan pelampung. Berharap bisa keluar, Joe pun segera memanjat ke atas, namun ternyata jendelanya terkunci dan bersamaan dengan itu, pintu masuknya pun tertutup sehingga membuat Joe terjebak di ruangan penyimpanan yang begitu sempit. Selain itu, Joe juga mendengar seperti ada langkah kaki yang membuatnya semakin cemas dan berusaha mati-matian untuk membuka jendela, tapi sia-sia. Sementara itu, diketahui bahwa Iolus mendekati sebuah kota kecil di tepi laut yang bisa menjadi kesempatan terakhir Joe untuk melarikan diri. Lagi-lagi terdengar langkah kaki dan sembari melanjutkan upaya untuk membebaskan diri, Joe memohon agar perahu dihentikan. Bahkan pria itu sampai menangis, mengaku sudah tidak kuat dengan penderitaan ini. Hey! Stop the boat! Stop the boat! Kekurangan oksigen membuat Joe sesak dan sulit bernafas, sampai-sampai nyaris pingsan. Namun di saat terakhir, sangat mengejutkan, pintu pun terbuka. Joe berasumsi bahwa itu hanyalah sebuah tipuan lain, jadi dia berhati-hati menuju ke dek. Hal mengejutkan lain pun Joe temukan, bahwa perahu berlabuh di dekat kota. Tanpa membuang-buang waktu, segera Joe melompat turun dari kapal dan akhirnya bisa bernafas lega. Selanjutnya, Joe mendapati diri di kota asing tak berpenghuni. Dia mempersenjatai diri dengan sebatang besi, lalu mulai mencari dalang di balik semua ini. Namun, satu-satunya hal yang ada hanyalah bangunan tua yang terbengkalai dan sama sekali tidak ada aktivitas manusia, meskipun beberapa kapal terlihat di pelabuhan. Tak lama kemudian, Joe mendengar suara-suara dari kejauhan dan melihat Iolus sedang bersiap untuk pergi. Joe mulai berjalan ke arahnya, berharap bisa melihat kemana tujuan perahu itu. Tapi entah bagaimana, Iolus menghilang begitu saja, membuat Joe hanya bisa tercengang. Film pun ditutup dengan menampilkan Joe yang mulai berkeliaran tanpa tujuan di sekitar pulau, bingung dan tidak yakin mengenali lokasinya. Kemudian, setelah beberapa waktu berkeliling, Joe secara ajaib mencapai sisi lain pulau yang adalah tempat yang sama di mana Joe memulai semuanya. Joe benar-benar terkejut melihat perahu kecilnya yang hilang beberapa hari yang lalu ada di sana. Lalu ditampilkan juga beberapa orang yang tak jauh dari sana menikmati liburan seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Dan terakhir, ditampilkan celah gua air yang mengarah ke lautan luas, dan dari kejauhan terlihat Iolus yang tampaknya siap untuk menemukan korban berikutnya. Dan tamat. Dalam mitologi Yunani yang mungkin sudah sering kita dengar, dikisahkan bahwa sejak awal keberadaan manusia, para dewa telah menjadikan manusia sebagai mainan mereka. Tangan-tangan mereka yang tak terlihat terus-menerus membentuk dan menghancurkan dunia, seolah-olah manusia hanyalah bidak-bidak dalam permainan tanpa akhir mereka. Para dewa mengusik bukan karena alasan yang jelas, melainkan sekedar untuk memuaskan hasrat mereka. Dewa-dewa jahil ini yang lebih mementingkan
tipu daya daripada kebaikan, mengisi waktu luang mereka dengan mengusik manusia seperti anak kecil yang menghancurkan sarang semut. Dan perahu itu adalah bukti paling nyata bahwa mitos-mitos Yunani bukanlah hanya sekedar cerita, melainkan bayangan dari kenyataan yang dihadapi manusia. Ini adalah film ambigu yang menggabungkan unsur horor, thriller, dan elemen supranatural yang semakin kuat seiring berjalannya cerita. Meskipun The Boat telah dibandingkan dengan Triangle, film lain yang berlatar di tengah laut dengan menggabungkan horor, supranatural, dan metafisika ke dalam cerita yang kuat dan relevan tentang rasa bersalah dan konsekuensi. Ada beberapa perbedaan di antaranya yang mana sangat menarik untuk dibahas. Seperti yang telah saya ceritakan, setelah menaiki perahu Iolus di awal film, Joe mengalami serangkaian cobaan berat. Pertama, ia terkunci di toilet atau kamar mandi dan lambung kapal. Kemudian, setelah mencoba melarikan diri dengan rakit buatan, Joe terlempar ke laut, hampir tergantung, nyaris tenggelam, dan bahkan Iolus nyaris terbalik saat badai. Jelas ada sesuatu atau seseorang yang mengincarnya. Di akhir, setelah semua itu, perahu membawanya ke sebuah pulau asing. Di pulau itu berdiri bangunan-bangunan tua yang tampaknya tak berpenghuni meskipun beberapa kapal terlihat di sana. Joe berjalan melintasi pulau sampai secara misterius ia tiba di sisi lain yang terlihat seperti pulau yang ditinggalkan di awal film. Joe tampaknya terkejut melihat perahu kecilnya yang kembali dan kamera menyorot ke celah bebatuan yang dilewati sebelumnya. Di kejauhan, Iolus terlihat dengan suara latar yang mengisyaratkan tanda bahaya. Apa artinya semua ini? Sepanjang film, perahu ini seolah memiliki nyawa sendiri, selalu bertindak melawan Joe. Mungkinkah ini hanya rentetan nasib buruk atau ada kekuatan supranatural yang bermain? Mungkin saja ini adalah ulah dewa iseng yang bosan dan punya aturan mainnya sendiri, yaitu kapal terbengkalai yang ditabrak dan dinaiki oleh pelaut kita, kapal bernama Iolus. Menariknya, ini juga nama kapal pesiar naas yang menjadi awal petualangan mencekam bagi kaum Triangle. Iolus adalah nama 3 tokoh dalam mitologi Yunani yang saling terkait dan sulit dibedakan. Dalam kisah Homer, Iolus adalah penjaga angin yang memberikan sekantong angin kepada Odysseus untuk membantunya pulang. Namun karena kecerobohan kru, kantung itu terbuka dan melepaskan semua angin sekaligus, membuat perjalanan Odysseus menjadi jauh lebih lama. Iolus sendiri adalah seorang dewa yang tinggal di Pulau Aeolia, tempat ia melindungi angin-anginnya, dan ia juga memiliki 6 putra dan 6 putri. Iolus lain adalah sosok yang menikah dengan Enerate. Dia memiliki beberapa anak, termasuk Sisyphus yang ditakdirkan untuk menggelindingkan batu besar ke atas gunung, lalu batu itu menggelinding kembali ke bawah dan begitu selamanya. Setelah melihat semua yang dialami Joe, persamaan dengan karakter terkutuk ini menjadi jelas. Sisyphus dihukum setelah mencoba memanipulasi kematian. Jadi apakah Joe adalah Sisyphus? Kita tidak tahu apa yang mungkin telah ia lakukan atau dosa yang pernah ia perbuat sehingga membuat dewa marah, tetapi jika dia memang Sisyphus, Joe pasti telah melanggar suatu aturan dengan ceroboh. Sedangkan versi ketiga Iolus adalah putra Poseidon. Dia memiliki banyak kesamaan dengan Iolus pertama dan juga dijuluki sebagai penguasa angin. Keyakinan Anda akan menentukan apakah Anda melihat kehadiran manusia lain di kapal itu atau hanya kekuatan tak kasat mata yang bermain. Mungkinkah ada penumpang gelap yang bersembunyi menunggu momen yang tepat untuk meneror pelaut malang kita? Mereka bisa saja mengurungnya di kamar mandi, memotong talinya saat ia mencoba kabur. Kita mendengar suara seseorang terjun ke air sebelum tali itu putus, dan terdengar langkah kaki misterius saat Joe terjebak di lambung perahu. Memang semua kejadian ini bisa saja memiliki penjelasan logis walaupun kejam, namun ada kemungkinan lain yang jauh lebih menarik. Layaknya Christine dalam kisah Stephen King, perahu itu seolah memiliki jiwa yang dirasuki kekuatan jahat. Apakah itu Iolus atau entitas lain yang lebih misterius? Kita tak dapat memastikan, namun niat buruknya tak terbantahkan. Perahu itu dengan sengaja menggiringnya ke badai yang mengamuk, berkali-kali menggagalkan usaha Joe untuk meloloskan diri. Keganasan badai itu meyakinkan saya bahwa apa yang terjadi dalam The Boat
bukanlah sekedar permainan atau prank, melainkan kekuatan supranatural yang sedang beraksi. Bahkan saat Joe mencoba mendayung pergi dengan pintu dan pelampung seadanya, kapal itu seakan memburunya. Mustahil ada manusia di kapal yang bisa mengemudikannya dengan begitu cepat dan akurat tanpa terlihat, apalagi membuatnya bermanuver secara tiba-tiba. Kapal itu membawa Joe ke sebuah pulau yang awalnya tidak dikenal, tapi kemudian berubah menjadi komunitas nelayannya. Dia mendengar dan melihat orang lain dan mengenali perahu kecilnya. Apakah Joe kembali ke rumah? Jika iya, pasti ada pertanyaan, mengapa kapal itu membunuhnya hanya untuk membawanya kembali ke rumah? Pulau itu bisa jadi adalah api penyucian. Ini adalah tempat di mana Anda menjalani sisa keabadian, atau bisa jadi sesuatu yang bahkan lebih aneh. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang Joe sebelum atau sesudah peristiwa The Boat, kita tidak punya cara untuk mengetahui apakah dia meninggal, dan semua ini adalah perjalanan perahu yang rumit di Sungai Styx, atau sesuatu yang lebih damai yang dirancang untuk memungkinkan Anda berdamai dengan apa yang terjadi secara bertahap. Lalu pasti juga ada pertanyaan, apakah gua dekat dermaga merupakan portal menuju warp waktu yang tidak bisa dilepaskan begitu dimasuki? Oke, Joe mengambil rute ini di awal film. Kapal yang kemudian menjebak Joe terlihat di kejauhan sedang menunggu. Apakah dia menunggu Joe atau korban lain? Akhir film tampaknya menunjukkan bahwa Anda dapat kembali ke rumah, tetapi Anda mungkin tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran tempat Anda berada. Ini bisa jadi alasan mengapa bagian belakang pulau rusak dan asing, sementara bagian depannya adalah rumah Joe. Mereka bisa jadi dua sisi dari pulau yang sama dari titik waktu yang berbeda. Mungkin juga Iolus membengkokkan waktu, jadi bisa saja Joe berada di perahu itu lebih lama dari yang kita kira. Kalau belum pernah menonton, kalian bisa menonton terlebih dahulu film Triangle yang menurut saya bagus pakai banget, sesuai selera saya pastinya. Untuk penjelasan, kalian bisa menonton alur ceritanya yang sudah pernah saya buatkan di list video lama channel ini. Jadi, The Boat dan Triangle jelas memiliki kemiripan yang mencolok. Keduanya bermula di atas kapal bernama Iolus, dan keduanya menampilkan kapal-kapal lain yang tak mampu memberikan pertolongan. Kapal besar yang menjadi latar utama Triangle terlihat mirip dengan kapal yang dilihat saat pelaut dari jendela kamar mandi di awal The Boat. Apakah The Boat adalah kelanjutan dari semesta Triangle? Triangle mempermainkan waktu seiring ia menelan sang protagonis yang mungkin terjebak dalam hari terakhir yang mengerikan akibat rasa bersalah dan duka. Mungkinkah hal serupa menimpa pelaut kita? Meskipun tidak terhubung secara langsung, kedua film ini berbagi elemen-elemen yang sama. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!